Halo, assalamualaikum. Hari ini gua mau ketemu teman kecil gua sih. Mau main ke rumahnya di sebelah tuh, di tetangga. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lah. Assalamualaikum semuanya. Yang jadi YouTuber. Kembali lagi bersama Mari Bergerak Channel. Hari ini gua lagi mendatangi kediaman teman kecil di kampung. Di sebelah kiri layar kaca Anda ada Derud. Di sebelah kanan layar kaca Anda ada Ardiansyah, panggilannya Dede. Jangan sebut juga sih panggilan terakhir nama. Tapi panggilan populernya Nanti jangan panggil Dede kalau udah ada bayi. wis Bapak Oh, Bapak. Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Ngobrol tentang apa ya? Kehidupan kita lah. Masa lalu, masa kecil kita kayak gimana. Di, kabar gimana, Di? Alhamdulillah sehat, Asik. cuma lagi batuk sedikit. Waduh. Tes nih, harus dites. Tes corona. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah Udah gitu sehat. matut. Waduh, bebas. Jadi Apa? ini mau menceritakan kisah, Kasih di Selabintana. bukan kisah kasih di sekolah, bukan. Kita kasih Selabintana. Udah berapa lamanya nggak ngumpul gini ngopi? Udah nggak terlalu lama sih. Berapa bulan yang lalu mungkin. Karena sibuk masing-masing. Sekarang aja bisa ngumpul karena gara-gara pandemi corona nih, diliburkan semua. Bukan diliburkan sih, ada yang kerja di rumah. Untuk kalian semua, sebelum melihat videonya lebih lanjut, klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Ini salah satu tongkrongan kita dulu ya. Nongkrong ngopi, ngobrol-ngobrol. Ada yang ngopi ngaco, ada di sini. Ngopi rimba juga ada. Kegiatan apaan sekarang, Di? Sibuk nanti Ojek. ojol? Ya. Masih berarti kondisi kiage masih ya, man? Masih tetap aja nya. Kalian di rumah aja biar Ruangan yang terbuat. berbicara, berbuat. Asa baru dasnya. Oh, bagus. Orangnya suta tadi kan, ninggalin kamera tuh. Nih, apa namanya? Apa yang kalian kangenin dari kita lihat ke belakang 5 tahun ke belakang deh? Wah, lebih 10. Kangen nggak apaan sih pas masa-masa sekarang kan kita udah pada berkeluarga ya. Derud udah punya anak 1, gua anak 1 juga. Terus ini OTW. Dede OTW Insya Allah. jadi bapak juga. Amin. Apa yang dikangenin pas masa-masa bujangan? Dek non dek. Sebenarnya banyak sih, cuman ambil yang perlu digaris bawahinya aja lah. Apa tuh? Kesolidaritasan. Widih. Iya ya. Terus Sangat luar biasa dah intinya kalau yang namanya solidaritas sama teman itu. contoh solidaritas kita waktu pas bujangan apa tuh?
kejadian apa? Ada inget nggak? Contoh. Wah. Apa? Contoh terkuat Wah, mau lah. kalau dia Bae. Udah batur ge mau ngartieun wah teh naon tina. Ayo udud urang mananya? Urut loba. Tapi lu buka motor di kota mah halangan wae tah. Oh, ada preman preman datang. mau pacul. Terus teruskeun tuh Dek, contoh solidaritas yang dikangenin lah dulu apa gitu. Kita pernah ngamen Oh iya Bangun tidur suka kan? ngamen di di tempat-tempat wisata tempat kayak wisata ya. orang Urang ngeluan tuh. Ayo mang geus maculan sambil ngopi Eta bro. jalan seperti yang saya. Di mana mang nang teh? Eta kira mang Erik di jalan. yang mau kristal eta ya. Yang paling gua inget solidaritas, kalau kita ngomongin solidaritas ya di antara kita, Dia boleh tahu pas Naon? waktu itu kita ya jalan-jalan lah. Pas masa-masa itu masih masa-masa nakal gitu. Tepatnya gua sih yang ini yang dibantu sama mereka. Beda deh. Apa tadi teh? Di jalan Lagi jalan-jalan, lagi main lah gitu dengan efek-efek apa namanya minuman dalam tanda kutip gitu ya. Gua sampai ini tuh sampai bisa dibilang nggak bisa bangun. Ada beberapa sih sebenarnya teman-teman yang ikut juga, cuman pada ninggalin sampai gue ditinggal sendiri. Dan yang balik lagi tuh cuma mereka berdua ini yang sampai ngerawat lah gitu. Tuh apa namanya, masa-masa kelam. Mana yang naon ang? Lu apa ang? dulu ya. Saya lanjutin cerita yang barusan teman saya omongin. Dia lagi dalam keadaan tanda kutip lah ibaratnya pengen makan enak. Gua kan bingung, semua makanan kan enak ya bagi gua. Ibaratnya bihu pedas, tahu isi yang isinya pedas pakai nasi aja itu udah enak banget bagi gua. Cuman jadi gua bingung gimana nih caranya. Ya udah gue beli ke ibunya. Masakan ibu kan yang paling enak gua kasih tuh. Oh, iya. Nih makanan yang paling enak di dunia nih. Tahunya itu buatan ibunya sendiri. Kan gua ibu gua ini ya ada buka warung nasi gitu. Ceritanya gua waktu itu udah ripuh lah gitu ya, dalam keadaan ripuh gitu, Tereleh. Paling kabur. dalam keadaan ripuh Terus gua kabur. minta makanan, Apa, dibeliin Bo? makanan gitu sama dia nih. Yang lebih ngeri lagi ada teman saya satu tuh. Dia lapar tengah malam ya udah dalam keadaan tanda kutip jam 2 malam tahu jam berapa? Ada burung, ada burung Zat. Gak ada pisau, gak ada apa, tahu-tahu burung itu udah mati. Cekek. Dicekik burungnya, bulunya cabutin, udah aja bakar. Ya, tapi Di itu kadi tuh di pengalaman. kadinya tadi lewat Didi. Aduh, iya sebenarnya banyak sih, cuman apa ya, agak sedikit-dikit lupa juga. Dulu ingat nggak di waktu kita berdua keliling ke berbagai kampung gitu. Cerita nih gue berdua ya masih dulu si Derud nih, udah siwing lah gitu, udah ngaco, tapi kita tinggal berdua, siwingnya sama yang lain banyakan gitu, ritualnya sama yang lain lah banyakan gitu. Udah ngaco, tinggal berdua, bingung mau ngapain kan, akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan aja, jalan kaki ke kampung-kampung. Nah,
Nah yang bikin gokilnya itu setiap ada orang yang lewat, mau tua muda anak kecil anak pemuda, disamperin sama kita, dipintain uang 1.000 buat beli rokok. Nggak ngasih, di apa ya, di itulah gitu, di maki-maki terus aja gitu. Sampai ke kampung terakhir tuh ada di sebelah area sebelah itu barat berarti ya, Barat. barat, kampung-kampung di daerah barat, kita nggak usah sebut kampungnya. Ada tuh, oh enggak, sebelum itu kita udah dapat beberapa ribu lah gitu ya dari orang-orang yang kita palakin gitu. Kita nyamperin Sari Rasa gitu, tempat ngopi. Uang 2.000 pengen jadi rokok berapa, 3 batang atau 4 batang gitu. Rokoknya Samsu lagi, waktu itu Samsu udah 1.001 batang ya. Kita pengennya Samsu itu jadi 4 batang dengan uang 2.000. Ya kan si tukang warung pasti nggak mau kan ya, rugi gitu. Siap, gimana akhirnya bisa jadi segitu, digebrak mejanya sama dia. Anjing. Parah, udahlah itu udah, lanjut lagi jalan kan. Ada tuh satu orang lagi duduk, kita sama gituin juga, digituin juga sama kita, dipalakin gitu, dipalakin. Akhirnya dia bilang, bentar ya mau ngambil uang dulu. Ternyata dia bukan ngambil uang, dia manggilin teman-temannya. Anjir, kita gua berdua sama dia dikerubunin sama satu kampung. Anjing, mau digebukin gara-gara malah gitu. Tapi kita bisa lolos lah. Tapi ada satu, dulu kan waktu sekolah kelas 3, dia kelas 2, saya kelas 1. Setelah keluar sekolah nggak ada yang tahu lah ya namanya perjalanan hidup, nggak ada yang tahu gambarannya, tahunya yang duluan nikah yang di kelas. Iya benar. Saya yang terakhir tetap sama kayak sekolah. Punya anak juga sama. Dari kita, Wah, luar biasa lah. jadi kita secara umur beda 1 tahun semua. Gua lebih tua, yang paling tua lah di sini. Dia di bawah gua setahun. Nah ini di bawahnya dia setahun, jadi sama gua tuh 2 tahun gitu ini jarak ini. Tapi itu kan udah lewat ya masa-masa itu gitu, masa-masa kenakalan remaja. Apa yang bisa kalian sharing setelah, bisa dibilang sekarang udah nggak gitu lah ya, udah nggak apa namanya, nanim gitu, udah nggak nanim. Apa yang bisa diserang Diser. ya setelah kita melewati masa itu gitu, setelah tidak melakukan kenakalan remaja lagi. Paling diambil hikmahnya aja, diambil sisi positifnya. Nggak ada gunanya juga sih, kalau untuk pengalaman itu bagus lah buat kedepannya gitu, biar nggak terlalu parno ting lah cek kasar. Ya biar nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kosong pengalaman. Iya. Kita udah tahu lah segala bentuk efek dari hal-hal kayak gitu ya. Jadi untuk kalian lebih baik hindari, kalaupun pengen nyoba ya jangan nyoba-nyoba. Ya jangan pernah, karena memang awalnya kita juga sih semuanya coba-coba, nyobain dulu gitu, ternyata enak. Ini nih yang paling jagoan nih, Derut. Kenapa dibilang jagoan? Kabur. Udah nggak kuat, ngilang aja, nggak tahu kemana. Jagoan itu, jagoan kaburnya. Kalau gua kan ya sampai nungging di situ lah, bisa dibilang gitu.
Tapi jangan salah, kita juga anak band punya hit single. Oh dulu Mungkin iya. kalian juga bisa cari di YouTube juga bakalan muncul tuh. Nanti gua kasih backsoundnya deh lagu kita ya. Kalau menurut gua sih lagunya wah enak didengar, cuman untuk video klipnya mohon maaf cuma waktu itu kan masih di samping teknologi masih terbatas, jadi seadanya lah kita buat gitu. Tidak 10 tahun ke tukangnya. Oh 11 iya, lebih. 11 tahunan. Tidak secemik-cemik zaman sekarang lah. Kalau ibarat zaman sekarang pakai HP aja kita juga udah bisa bikin Yang video bagus. gitu yang bagus. Di mana Cicing we di? Vokalis. Dia minim. Padahal Padahal vokalis. vokalis. Nah, Ayo di kita. jadi memang apa ya? Sesuatu yang enak di awal itu gak enak gitu sebenarnya. Maksudnya sesuatu yang enak di awal itu kita dulu melakukan hal kenakalan remaja ya, seperti alkohol dan lain-lain gitulah ya. Ternyata iya nggak ada gunanya gitu sekarang, nggak terpakai dalam kehidupan gitu. Ternyata hanya sesaat doang enaknya gitu. Udah nggak zaman lagi sekarang tuh kayak gitu teh. Ya kalau kita mau ceritain secara spesifik sih bakal panjang ya, dan panjang lah pokoknya mah udah ngedit nang gitu. Pasti banyak hal-hal yang disensor, mending cari aman dulu. Tapi itu sih, jangan pernah mencoba sekecil sedikit apapun dari minuman yang beralkohol gitu. Dan ya oh ya, ini yang memutuskan untuk stop gitu. Apaan? Ya mungkin Sharing aja, sharing yang sampai kita sadar gitu, ternyata anjir hidup tuh ternyata gak bisa gini-gini doang gitu. Kita tuh harus stop dari hal-hal kayak gini tuh gitu. lebih ke perjalanan hidup untuk kedepannya sih maksudnya. Dilihat lagi kalau masih kayak gini terus mau jadi apa nantinya gitu. Anak istri kita lebih dilihat dari itunya sih maksudnya, untuk diri kita juga gitu. Maksudnya kan gak baik juga gitu mengkonsumsi ya yang kayak gitu. Nanti di masa depan mau jadi apa gitu, badan gak sehat, Hati nggak sehat ya, hati jiwa sehat. jiwa berantakan. Ada momen nggak momen gitu kejadian yang sampai merubah, sampai kita memutuskan udahlah gua stop? Ada momennya Apakah pas lagi kita biasa gua nyoba ibaratnya, muntahnya air kencing gitu? biasanya gua nyoba ibaratnya segini, terus nyobanya segini, anjrit udah kayak mau mati udah di situ stop tuh. Oh iya, Jantung duk 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 gua. nggak Rod? Momen yang bisa apa nih, bisa lu bilang bisa nyampe udahlah gua stop gitu. Apa ada nggak momen-momen kayak gitu, kejadian apa gitu yang bisa stop, kita memutuskan untuk stop? Kalau kejadian sih nggak ada. Jadi kita memikirkannya itu ke depannya itu kita sudah berkeluarga, udah mulai baik masalah itu. Berarti pas berkeluarga ya, pas Iya. udah mulai berkeluarga Iya. udah biar memikirkan untuk stop gitu ya. Iya. Sayang istri, sayang anak, sayang keluarga. Gua juga sama. Tapi dulu pernah ada momen gua ketika gua pulang lagi keadaan tidak normal. Gua ngelihat ibu gua keadaan sakit sesakit-sakitnya, wah di pulau udah sampai gak bisa bangun itu ibu gua. Tapi gua pas ngelihat itu dalam keadaan tidak normal gitu, keadaan mabok. Gua di situ nangis
sampai merenung gitu, memutuskan wah gila gua nggak bisa kayak gini terus nih, sementara ibu gua udah mulai tua gitu, kapan gua ngebahagiain ibu gua gitu. Nah dari situ mulailah stop, mulailah untuk berpikiran udahlah gua udah mulai harus perlahan gua tinggalin, meskipun gak bisa langsung ya, karena memang prosesnya gak bisa seperti membalikkan tangan gitu untuk berhenti itu. Harus ada proses gitu. Nggak langsung, perlahan-lahan lah intinya gitu, perlahan-lahan. Dan momen kedua ketika gua udah menikah sih, sama ketika gua udah menikah, wah gua udah punya istri nih, jangan apa namanya, jangan sampai gua masih ketika udah berkeluarga masih begitu, gimana nanti gua ngebawa keluarga gua gitu. Karena kan gua jadi seorang pemimpin ketika udah berkeluarga itu, gua harus mencontohkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagusnya, apalagi pas udah momen punya anak, anjir udah itu stop. Apa ada cerita satu hal yang bikin gedeg gitu? Saya ada satu pas HP nonton Nokia nu cendet teh 715 2200 anu era dewa nih. 2700. Saya pakai HP Nokia yang 2300. Waktu itu maghrib, kalau nggak salah sebelum maghrib, nongkrong nih di depan di rumahnya, tiap ngumpul situ biasa ngopi. Gue lagi deketin cewek biasa lewat SMS pakai pulsa Tri 1000. Itu cewek baru dapat nomornya aja 1 hari 2 hari 2 hari kalau nggak salah ya 2 hari. Gue balik kan tuh ya, mandi dulu makan dulu. Pas gue balik lagi nih ke rumahnya dia, anjir ini cewek kok jadi kayak gini ngechat, tahu-taunya ditembak, orang belum ketemu belum apa, aduh gagal tuh sana orang. Itu jayanya kita lah, sebagian jayanya gitu. Apa Nah, udah dipanggil tuh dari nah mama bobo atuh papa. bobo. Oke guys, mungkin begitu saja sedikit perkenalan dulu lah ini ya. Yang bisa kita ambil sih, dulu kita Apa saya dalam satu riungan tuh bahasa Indonesia apa? Dalam satu kumpulan gitu. Yang dulu tuh kita kalau udah ngumpul gini tuh nggak jauh lagi lah, udah pasti. Dan mungkin ini udah ada dari sananya ya, dulunya kita juga nggak pernah merencanakan itu kita main bareng, pas udah ada jalannya masing-masing. Yang nikah 2017 satu, 2018 satu, gua terakhir 2019, jadi semuanya udah kayak tersusun gitu. Ini kan Baik juga dari beda-beda menikah, setahun ya. pas punya anak juga gitu ya, luar biasa lah gitu. Sebelumnya kita nggak pernah rencanain juga gitu, mungkin udah dari sananya gitu. Nah dulu tuh kalau kita ngumpul kayak gini ya di tempat ini, misalkan salah satunya di tempat ini, udahlah kita pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilarang gitu. Dan alhamdulillahnya setelah melewati proses kehidupan masing-masing gitu, sehingga mendapatkan kesadaran masing-masing, kita kalau ngumpul gini tuh udah lepas lah dari situ. Yang bisa kita ambil adalah jangan melupakan pengalaman kita, karena kadang kita ngerasa beruntung gitu. Mungkin ketika kita dulu udah dari awal mengalami kenakalan seperti itu, sehingga sekarang udah mulai merubahnya gitu. Yang mengerikan kan yang dulu tuh baik kelihatan itu, malah udah mulai beranjak dewasa, tua, umur semakin berkurang, malah baru terjun gitu ke hal-hal yang begitu gitu. Itu yang kasihan sih menurut gua mah. Kalau kita mah memang dari masa-masa mudanya itu kita jajal tuh semua gitu.
hampir semua lah, nggak semua juga hal yang begitu. Nah maka ketika kita udah mulai beranjak umur, udah mulai menua, udah mulai berkeluarga, kita udah berhenti gitu. Saling motivasi aja sih ibaratnya. Kalau misalnya nih di antara kita bertiga yang tadinya biasanya kayak gitu, yang satu udah nggak perlu ini sih, dukung aja gitu. Mungkin kita belum waktunya, Saling mengingatkan sekarang tuh kita. mending gitu aja sih ibaratnya. Jadi jangan dia udah berhenti nih, wah gila lu udah gak ini lagi, jangan kayak gitu sih, itu nggak baik lah ibaratnya. Lebih baik dukung, oh ya udah, Tuh kalau udah waktunya kita juga pasti gitu. ya kalau ya gua mau ambil kesimpulan aja sih, kalau kita ya udah bisa dibilang hijrah gitu. Hijrah lah, hijrah tuh kita berubah, bukan berulah. Kalau menurut gue hijrah tuh gitu. Kita berubah dari kelakuan hal yang buruk, kita rubah menjadi hal yang baik. Subscribe channel ini untuk memberikan dukungan kepada channel ini, like dan share ke teman-temannya. Jika ada komen yang pengalaman yang serupa, boleh ditulis di komen.